Baik, baik. Terima kasih. Yang pertama mulai dari WA, Ade Alom, sampai dengan Usage, pertanyaannya sama. Yaitu WA menanyakan sikap saya bagaimana. Terus Ade Alom itu tanyakan apa orang Papua yang harus negosiasi dan bersikap adalah mereka-mereka ini, kelompok itu, kelompok ini. Yang tadi disampaikan. Terus yang ada Aten Usage juga menyatakan bahwa jangan mengatasnamakan Papua. Jadi entah saya, entah siapapun, kalau persoalan otonomi khusus itu adalah mati dan hidupnya orang Papua, ya manusia Papua yang ada di pesisir, di peralihan, pegunungan, selatan, timur, barat, utara, selatan. Orang asli Papua, bangsa Melanesia, itu nasib menentukan mati hidupnya mereka. Karena itu tidak hanya mereka saja, termasuk bicara mengenai bagaimana keselamatan ikan-ikan, ekosistem di laut, biota laut, bagaimana keselamatan tentang kekayaan alam tanah Papua, yang ada di dalam tanah, ada di atas permukaan tanah, burung-burung di udara, ya semua. Jadi alam Papua dan manusia Papua. Karena itu yang berhak bicara, bersuara, menyatakan sikap resmi, itu adalah seluruh komponen rakyat Papua. Seluruh komponen rakyat Papua ini sudah ada, sekarang sudah ada wadah-wadah, sebagaimana yang tadi sudah sebut. Ya, tidak bisa kita nafikan bahwa ada KNPB, ada kelompok ini, kelompok itu, banyak kelompok di Papua, rakyat Papua. Mereka yang selalu menjadi korban. Ya, untuk itu secara individual atau 1-2 orang tidak bisa mewakili kepentingan di Papua. Dalam konteks berbicara mengenai otonomi khusus, yang tidak boleh mewakili rakyat Papua adalah pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat. Dalam hal ini Gubernur Papua dan Gubernur Papua Barat. Dalam hal ini DPR Provinsi Papua dan Papua Barat. Dalam hal ini MRP Papua dan Papua Barat. Mereka tidak punya kapasitas karena mereka adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan pemerintahan pusat. Ya, karena itu sikap menerima dan menolak itu bukan mereka, karena menyangkut nasib hidup rakyat Papua. Mereka adalah pelaksana pembangunan, pelaksana kebijakan pemerintahan, pelaksana kebijakan politik, pelaksana kebijakan ekonomi. Tugas mereka adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan rakyat, bagaimana meningkatkan derajat pendidikan, bagaimana meningkatkan ekonomi, bagaimana menjaga kesehatan, keselamatan, ekosistem alam segala-galanya. Tugas mereka itu memastikan adanya itu. Kemudian yang bersikap atas status otonomi diterima atau tolak itu di luar mereka. Ya, sikap saya adalah di luar mereka. Di luar mereka itu siapa? Tentu ada tokoh agama resmi, antara lain ya Gidi, ada Kingmi, ada Baptis, ada GKI, di mana umatnya ada di dalamnya. Kita semua adalah umatnya. Tetapi bukan mereka saja yang mewakili kita. Ada juga komponen lain, misalnya adat Papua, orang-orang adat. Ada juga rakyat-rakyat, kelompok-kelompok yang selama ini menyuarakan aspirasi rakyat, misalnya AMP, ada KNPB, civil society, ada NGO-NGO yang kapabel. Lalu berikut rakyat Papua secara keseluruhan. Suara rakyat secara keseluruhan itu disuarakan salah satu sarana untuk menyampaikan aspirasi tentang status otonomi khusus itu melalui petisi bersama rakyat Papua. Itu adalah salah satu komponen suara rakyat. Karena itu kelompok-kelompok di luar pemerintah daerah, kepala daerah, di luar legislatif, di luar eksekutif, di luar MRP, itulah pemegang kekuatan paling kedaulatan tertinggi rakyat Papua ada pada mereka.
termasuk sekalipun saya tidak bisa mewakili rakyat Papua, nggak bisa. Itu diri saya saja sendiri. Saya sebagai Natalis Pigai, aktivis kemanusiaan, diri saya sendiri. Ketika saya menyuarakan aspirasi yang sesuai keinginan rakyat, maka rakyat bisa menyatakan saya bersama mereka. Ketika saya mengeluarkan pernyataan bertentangan dengan kehendak rakyat, maka tidak bisa saya mengklaim. Tidak boleh seorang itu mengklaim bahwa dia adalah suara kehendak rakyat ketika suaranya bertentangan dengan kehendak rakyat. Ini soal mati hidupnya rakyat Papua. Karena itu saya sekalipun tidak punya kapasitas untuk mewakili rakyat Papua menyatakan sikap menerima atau menolak. Tapi sikap saya sebagai seorang intelektual yang memahami, maka saya mengucapkan kebenaran data. Saya hanya bisa membantu rakyat Papua dan menyampaikan kepada Jakarta, membungkam Jakarta menyatakan keberhasilan dengan mengungkapkan data-data dan fakta-fakta selama 20 tahun. Itu sebagai anak kandung yang lahir dari mama Papua, dari perut Papua. Saya membantu rakyat Papua agar terhindar dari sekedar narasi-narasi tanpa bukti. Maka saya memberikan bukti-bukti akurat tentang kegagalan otonomi khusus Papua. Itu kapasitas yang bisa saya kontribusi, itu di situ saja. Bahwa itu tidak berarti saya bersikap itu mewakili rakyat Papua. Saya hanya membantu memberikan data kepada rakyat Papua untuk berpikir dan berpikir. Keputusan menentukan itu ada pada rakyat Papua secara keseluruhan. Jadi adik-adik sekalian, sekarang keputusan termasuk salah satu segmen elemen yang tidak boleh dilupakan itu adalah mahasiswa. Kalian yang 50 orang yang ini, suara kalian itu penting. Satu suara menyatakan sikap, kehendak, sikap yang sesuai dengan keinginan tanah Papua, keinginan luhur bumi Papua, keinginan orang tua, bapak, mama, sanak, saudara, keinginan alam Papua. Jadi sikap kalian itu sangat menentukan. Kalianlah mesin perubahan. Kalian itu adalah jubi-jubi anak panah. Ya, ucapan-ucapan kalian itu adalah anak panah. Busur, ya, jubi. Jadi ketika kalian jadikan sebagai instrumen, alat penyampaian, mengucapkan kebenaran-kebenaran tentang peristiwa suara rakyat Papua, maka kalian sudah menjadi anak panah dan busur. Ya, saya kira itu. Secara keseluruhan, saya bisa dengarkah? Ya, masih bisa, Kakak. Jadi oleh karena itulah, maka saya hanya pertegas bahwa persoalan status otonomi khusus, lanjut atau tidaknya, itu tidak bergantung kepada eksekutif Provinsi Papua dan Papua Barat, kepala daerah di Provinsi Papua dan Papua Barat, legislatif Provinsi Papua dan Papua Barat, MRP Provinsi Papua dan Papua Barat, tapi sikapnya itu ada pada rakyat. Nah, karena apa? Karena itu dikhawatirkan kalau itu menentang kehendak rakyat, maka berpotensi besar, sangat berpotensi besar untuk rakyat tidak apatis terhadap pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Kalau legitimasi itu tidak ada, maka apapun keputusan Jakarta itu tidak legitimit karena tidak sesuai kehendak rakyat. Tidak ada argumentasi lagi yang bisa dikeluarkan Jakarta kalau pelaksanaan otonomi khusus atau status otonomi khusus itu tidak diterima oleh rakyat. Karena itu Jakarta harus mencari jalan keluar. Jalan keluarnya adalah jalan keluar harus mengambil sikap-sikap ucapan-ucapan yang mewakili kepentingan rakyat bersama yang diucapkan oleh sebagaimana yang lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi di Papua yang sudah sampaikan kepada pemerintah pusat. Yang sudah lagi, maksudnya orang-orang kelompok-kelompok elemen-elemen yang ada di Papua, misalnya sikap AMP,
sikap KNPB, sikap dari tokoh-tokoh agama, sikap dari tokoh-tokoh adat, sikap dari masyarakat Papua secara keseluruhan, sikap yang tertuang di dalam petisi rakyat Papua, sikap dari civil society, ya lembaga-lembaga. Tapi orang asli Papua ya, saya kasih catatan, orang asli Papua kulit hitam, ya ras Melanesia, keturunan Afrika. Karena itu di luar ini tidak bisa mengklaim mewakili rakyat Papua. Begitu. Di luar ini tidak bisa mengklaim mewakili rakyat Papua. Saya kira begitu catatan saya. Siap. Terima kasih banyak untuk jawaban yang kakak sudah sampaikan kepada kita semua. Dan mungkin kalau boleh saya simpulkan, mungkin kakak Natalis ingin menyampaikan kepada kita bahwa untuk memutuskan berlanjut atau tidaknya Otsus Jilid 2 itu tidak terletak pada satu atau dua kelompok atau satu atau dua orang atau satu atau dua komunitas. Jadi ini ada pada seluruh rakyat Papua, di mana bisa disampaikan melalui badan-badan yang sudah dibentuk seperti KNPB, ANP, mungkin MRP, dan lain sebagainya. Karena kalau pihak pemerintah hanyalah pelaksana daripada pemerintah tersebut.